Selamat datang di webinar Nyalakan Cahaya dari Kolbu Menumbuhkan Sisi Positif Diri bersama Michelle Ronida Karamoy. Berikut adalah tata tertib webinar. Pertama, mohon untuk memperhatikan adab penuntut ilmu selama acara berlangsung. Kedua, seluruh peserta diharapkan segera masuk ke dalam Zoom meeting setelah link Zoom dibagikan. 3. Setelah masuk ke dalam Zoom meeting, harap menekan tombol mute mikrofon dan mematikannya selama acara berlangsung. 4. Semua peserta akan diminta untuk menyalakan video di awal acara Zoom meeting berlangsung, karena akan ada sesi foto bersama sebagai dokumentasi. 5. Semua peserta dimohon mengisi identitas atau merename di Zoom meeting seperti contoh berikut. Nama lengkap _ nama regional ibu profesional jika peserta member ibu profesional, atau nama lengkap _ domisili jika peserta bukan member ibu profesional. 6. Peserta webinar boleh bertanya ketika narasumber sudah selesai menyampaikan materi. 7. Dimohon bagi peserta saat mengajukan pertanyaan agar tidak keluar dari topik atau materi yang disampaikan oleh narasumber. 8. Silakan teman-teman bertanya dengan menggunakan fitur raise hand. Setelah MC atau moderator mengizinkan, boleh mengetik atau open mikrofonnya. 9. Sebelum peserta menyampaikan pertanyaan, peserta diminta menyebutkan nama dan asal domisili atau regional ibu profesionalnya. Contoh, Farida _IP Jakarta atau Farida _Jakarta jika bukan member ibu profesional. 10. Bagi peserta yang hadir Zoom meeting, harap mengisi link apresiasi yang diberikan panitia untuk mendapatkan sertifikat peserta. 11. Mohon mengupload dokumentasi bersama saat webinar berlangsung dan memberikan aliran rasa atau testimoni terkait acara di akun IG pribadi dengan mention @lenteraibu dan menggunakan hashtag tanda pagar Lentera Ibu, tanda pagar nyalakan cahaya dari kolbu, tanda pagar nyalakan cahaya dengan lentera, tanda pagar Ibu Pembaharu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan dan klarifikasi dipersilakan menghubungi MC atau moderator. Teman-teman semua apa kabar? Sebelumnya saya mau cek sound. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas oleh teman-teman? Mohon bisa direspon di kolom chat jika terdengar dengan jelas atau masih kurang jelas. Oke, alhamdulillah berarti sudah terdengar jelas ya. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya hari ini Allah berikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan teman-teman semua, meskipun melalui ruang virtual. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan semuanya kondusif sehingga kita bisa sama-sama belajar hari ini. Semoga untuk teman-teman yang saat ini masih berhalangan, yang sedang sakit, Allah memberikan kekuatan hati agar bisa bersabar melalui ujian sakit dan Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Dan untuk teman-teman yang hari ini masih ada rasa gelisah, gundah gulana, dan berharap bisa hadir di sini menjadi sebuah wasilah untuk sama-sama menenangkan hati, kemudian senantiasa memberikan kita tuh rasa syukur lagi gitu ya, mengingatkan kita untuk banyak lagi bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satunya adalah dengan melihat bahwa begitu banyak sebetulnya sisi positif dalam diri kita. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, saya kayak perlu kenalan lagi ya, walaupun di grup WA sudah kenalan. Insya Allah saya hari ini akan menemani teman-teman sampai insya Allah menjelang zuhur ya. Nama saya Nur Maulida, biasa dipanggil Uli, saya dari Jakarta. Dan hari ini nggak cuma kita belajar aja dari nanti narasumber kita ya, akan ada door prize, akan ada hadiah untuk teman-teman semuanya yang hadir hari ini. Tapi nggak semuanya, tentunya ada ketentuannya ya. Jadi sangat diharapkan teman-teman bisa menyimak hingga selesai acara ini.
Dan boleh banget buat teman-teman semuanya mau mengabadikan keseruan kita, mau mengabadikan insight-insight yang diperoleh, misalnya ya dari acara ini, atau ada highlight yang mau di-highlight, kemudian di-post di media sosialnya, di Instagram atau di Facebook, boleh banget, silahkan. Nanti kami insya Allah akan merepost postingan teman-teman. Jangan lupa tag akun @lenteraibu. Oke, sebelum kita mulai acara kita, sebelum kita mulai belajar bersama, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan kita keberkahan atas acara kita hari ini dan ilmu yang akan kita peroleh. Semoga bermanfaat baik untuk diri kita maupun lingkungan sekitarnya. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah semua sudah sarapan ya, sudah siap. Anak-anak sudah dikondisikan, Bun. Mudah-mudahan bisa kondusif terus sampai selesai ya, insya Allah. Karena nanti akan ada sesi terapi yang tentunya butuh fokus ya dari teman-teman semuanya. Teman-teman, sebelum kita mulai nih, mumpung masih pada fresh mukanya gitu ya, masih pada cakep-cakep gitu, kita akan mengabadikan dulu dalam dokumentasi. Mohon kesediaan teman-teman untuk membuka kamera. Dan sebelumnya mungkin bisa di-rename dulu nama di akun Zoom-nya agar kami juga bisa mencocokkan dengan data yang kami punya ya teman-teman. Ya, dipersilakan yang berkenan untuk membuka videonya. Bagi yang mungkin belum kondusif nggak apa-apa, tapi yang berkenan untuk membuka video kami harapkan dibuka karena akan kami ambil dokumentasi. Nanti minta tolong dibantu oleh tim dokumentasi Mbak Muti ya. Untuk aba-abanya ini ada berapa layer kira-kira ya? Ya, Assalamualaikum teteh-teteh, mbak-mbak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada 45 peserta, jadi cukup di 2 layer. Ayo siap-siap, beres-beres dulu jilbabnya. Yang sempat pakai lipstick dulu. Yang sempat touch up, pakai BB cream, ayo. Udah ya. Oke, kita mulai dari sebentar. Mbak Santi masih boleh dikondisikan dulu. Masih bergerak, iya satu. Mbak Endah Haidar Faridah, boleh ditampilkan Mbak? Masih blank gambarnya? Atau memang belum kondusif? Ya, kita kasih waktu. Sebentar. Oke, masih di 2 layer, belum nambah. Ada lagi yang mau masuk? Oke ya, kita mulai. Oh, masih ada yang masuk. Tunggu sebentar ya. Masih banyak yang masuk ya. Gak apa-apa mungkin Iya. kamu dia. Oke deh, kita mulai dulu ya. Ini masih di 2 layer sih, masih 50 partisipan. Bentar. Oke, kita mulai dari layer pertama. Karena nggak ada yang tahu nih di layer berapa, mari mukanya di setting tetap stay on camera ya. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi. Layer berikutnya. 1, 2. Oke, layer lagi berikutnya. Katanya layernya 2, tapi berkali-kali nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Udah, mau lagi nggak? Nggak kerasa ya kalau di foto virtual. Terima kasih, cantik-cantik semuanya. Masya Selamat mengikuti acara Allah. ya. Terima kasih Mbak Muti. Kembalikan lagi ke Mbak Uli. Terima kasih ya Mbak Muti.
Nah, teman-teman, kalau tadi sudah foto gitu ya, terus mungkin ada yang mau off cam lagi, boleh, nggak apa-apa. Jadi bebas aja sih sebetulnya. Nanti mungkin pas sesi terapi aja ya, kita sebisa mungkin on cam. Kalau memang teman-teman tidak berkenan untuk off cam saat ini, on cam nggak apa-apa, dipersilahkan aja. Kita santai aja kok, tapi serius. Oke. Oke, mungkin karena sudah 10:09 ya, kita langsung saja. Hari ini tuh kita mau ngapain aja? Maka saya mau tampilin dulu nih ke teman-teman semuanya rundown acara kita hari ini. Jadi biar kebayang ada apa aja webinar hari ini ya. Sebentar saya izin share screen dulu. Ya, apakah ini terlihat teman-teman? Jelas? Share screen saya? Jelas ya, alhamdulillah. Jadi ini adalah rundown acara kita, yaitu webinar Nyalakan Cahaya dari Kolbu, menumbuhkan sisi positif diri. Kita mulai dari pembukaan, kemudian nanti ada sambutan, lalu pemaparan materi, dan sekaligus nanti ada juga penjelasan program Lentera. Kemudian disambung juga dengan diskusi dan tanya jawab. Dan terakhir nih yang paling ditunggu mungkin sama teman-teman ya, ada sesi terapi menghadirkan rasa syukur, lalu kita akan ada penutupan. Jadi insya Allah sampai menjelang zuhur, kita akan sama-sama di ruang Zoom ini belajar bareng-bareng ya. Oke, itu rundown-nya. Nah, berikutnya tadi acara selanjutnya ya, berarti kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia webinar hari ini, yaitu Mbak Farida Hayu, juga merupakan salah satu founder dari Lentera Ibu. Kepada Mbak Farida, dipersilahkan. Baik, Teh Uli. Tes, benar suaranya jelas? Cukup kedengaran? Tes? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Semangat semua, Masya Allah cantik-cantik. Terima kasih kehadirannya teman-teman semua. Masya Allah banyak saya lihat di grup WA ya, baik dari IP Jakarta maupun non-regional lain, bahkan dari wilayah barat sampai wilayah timur tuh, Masya Allah banyak ya. Dan juga selain itu juga terima kasih atas hadirnya untuk yang non-member Ibu Profesional juga selamat datang. Terima kasih sudah bersedia belajar bareng bersama kami. Bismillah nanti selama kurang lebih 2 jam nanti kita akan belajar bareng, belajar bersama untuk lebih mengenal diri, dan juga mungkin selama ini kita banyak tangki-tangki cinta kita banyak yang kosong, mulai kering karena sisi positif kita yang itu mungkin agak sedikit terkuras karena mungkin ada pengalaman background masa lalu yang kurang baik yang masih berdampak sampai sekarang. Bismillah, dalam proses belajar kita nanti akan dibimbing oleh Teh Michelle, lebih mengenal diri, bagaimana kita menumbuhkan kembali sisi positif diri kita melalui dengan program Lentera. Nanti insya Allah kita belajar bareng, insya Allah kalau kita bareng-bareng berjamaah akan lebih mudah ya, kayak gitu. Terima kasih teman-teman sudah hadir, kita belajar bareng, semangat sampai akhir nanti ya, insya Allah. Terima kasih, mungkin itu aja dari saya, Teh Uli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Farida. Jadi benar banget ya teman-teman ya, kalau apalagi mungkin sekarang yang sudah jadi ibu dengan banyaknya rutinitas, terus tanggung jawab gitu ya, kadang-kadang kita itu lupa gitu bahwa sebetulnya kita punya sisi-sisi lain dalam diri kita yang bisa kita kembangkan lebih baik gitu ya, itu sisi positif. Kita tuh cuman ingetnya biasanya kalau emosi itu kaitannya marah, sedih, kesel, kecewa, khawatir gitu ya. Padahal sebetulnya banyak sekali gitu ya sisi positif lain dari si emosi tadi itu gitu, dari perasaan-perasaan kita gitu ya. Nah, hari ini kita sudah kok hari ini sudah salah ya ngomongnya, maaf. Maksudnya di tengah-tengah kita itu sudah hadir narasumber kita yang Masya Allah kompeten banget di bidangnya. Jadi saya langsung aja ya tampilin CV-nya. Sebentar. Saya share screen dulu. Oke. Semoga bisa terlihat dengan jelas. Jadi hari ini narasumber kita adalah Teh Michelle Ronida. Ini baca gelarnya CHT gitu ya.
Beliau adalah emotional healing therapist. Jadi Teteh ini Masya Allah sudah sertifikasi untuk terapis. Dan kemudian beliau juga adalah founder Lentera Ibu. Untuk teman-teman yang mau silaturahim dengan Teh Misel bisa melalui WhatsApp di 0813 8500 1200 atau melalui Instagramnya @miselronida atau juga bisa melalui Facebook Misel Ronida Karamoy. Yang mau berkirim surel bisa juga melalui miselronida@gmail.com. Nah, Teh Misel ini juga selain seorang terapis, beliau sama seperti kita semua yaitu seorang ibu rumah tangga. Tapi Masya Allah, Allah berikan kelebihan kepada Teteh untuk menjadi terapis masalah seputar emosi. Sertifikasinya di Certified Emotional Healing, Terapi Metode DEPT. DEPT Fisik Tapping Teknik tahun 2020. Kemudian juga Certified Hypnotherapist di IBH, di Indonesian Board of Hypnotherapy 2021. Experience-nya Teh Misel yang pertama itu di ibu profesional, saat ini sebagai mahasiswi Bunda Saleha, calon ibu pembaharu, kemudian di Lentera Ibu sebagai founder sekaligus leader dan fasilitator. Kemudian beliau juga membuka kelas emotional healing therapy sebagai fasilitator. Nah, terapi skill yang beliau punya adalah forgiveness therapy, inner child therapy, heart therapy, role model therapy, tapping depth therapy, hipnoterapi, hypnobirthing, hipnoanestesi dan lain sebagainya. Masya Allah kalau lihat narasumbernya lihat profilnya ini Teteh ini sudah malah melintang di emotional healing therapy sepertinya ya, dan insya Allah hari ini Teh Misel akan berbagi kepada kita semua bagaimana sih sebetulnya menumbuhkan sisi positif diri, sekaligus nanti Teh Misel akan melakukan terapi kepada kita semua untuk menghadirkan rasa syukur. Tanpa berpanjang-panjang ya, saya langsung panggilin aja nih narasumber kita, Teh Misel. Dipersilahkan Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Teh? Alhamdulillah. Terima kasih Teh Uli atas sambutannya. Terima kasih teman-teman panitia Lentera Ibu. Ini Masya Allah keren banget ya. Persiapannya alhamdulillah cukup singkat, tapi mudah-mudahan bisa maksimal. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu hari ini, hari Minggu pagi, biasanya masih santai-santai dengan keluarga ya weekend ini, tapi teman-teman memilih untuk menambah ilmu lagi, mengasah ilmu lagi di sini. Mudah-mudahan niatan teman-teman semua ini sudah Allah catat sebagai amal pahalanya ya, amal kebaikan insya Allah. Hari ini kita akan ngobrol seputar menumbuhkan emosi positif diri. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu atau ada yang sudah pernah dengar apa sih itu emosi dan lain sebagainya. Terus lebih sering kata Teh Uli tadi ya apa yang muncul tuh lebih sering emosi negatif karena kita fokusnya untuk itu. Nah, padahal kita juga punya sih emosi-emosi positif diri. Insya Allah akan kita bahas juga. Plus ada bagaimana caranya untuk menumbuhkan emosi tersebut karena kita juga nanti punya challenge. Kita punya aksi yang mudah untuk dilakukan teman-teman semua. Jadi langsung praktek nanti ya, insya Allah. Kita mulai aja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabijitni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini kita Allah yang pahamkan apa-apa yang sampaikan. Saya izin menyampaikan ya teman-teman. Saya mulai screen-nya. Udah siap nih? Siap Teh, insya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai webinar kali ini tentang menumbuhkan sisi positif diri. Ya, teman-teman pasti sudah sering sekali mendengar apa itu emosi. Nah, sebelum kita bedah lebih lanjut apa itu emosi positif, apa itu emosi negatif, kita sekarang ngobrol dulu. Kita apa sih hubungannya, bagaimana emosi itu bisa terasa, apa hubungannya dengan kejadian, pikiran, dan perilaku kita saat ini. Oke, jadi emosi kita, emosi yang hadir ini ya, dipengaruhi oleh
adanya suatu kejadian atau peristiwa apapun itu, kemudian kejadian ini atau peristiwa ini diterjemahkan oleh pikiran untuk menangkap sebuah makna. Makna apa yang ditangkap ini juga akan mempengaruhi emosi atau perasaan kita. Emosi atau perasaan ini kemudian nanti akan berpengaruh juga ke perilaku kita. Nah, kita langsung contoh saja ya. Misal, kejadian harian lah sehari-hari, mungkin anak numpahin air. Nah, ini semua pasti ngalamin ya. Ketika ada suatu kejadian nih, anak numpahin air misalnya peristiwanya. Pikiran kita, kalau kita memikir itu numpahin air itu sebuah maknanya negatif, ya, kita mikirnya anak tuh nggak becus, gitu ya, nggak rapi, pokoknya nggak betul dan sebagainya, maka emosi yang hadir adalah marah, ya, kesal, kita tuh kecewa gitu sama anak. Sehingga apa yang dilakukan ketika muncul perasaan itu, perilaku kita kepada anak adalah destruktif, ya, mungkin memarahi atau nada tinggi, mungkin dari perilaku juga tidak nyaman. Nah, itu adalah hubungannya ya. Bedanya kalau kita memaknai si kejadian itu secara positif. Misal sama nih kejadiannya ya, anak numpahin air. Ketika pikiran kita memaknai menumpahkan air itu adalah sebuah anak nih belum mampu gitu ya, belum bisa pegang dengan baik. Gitu. Kita tahu kok anak kecil itu motoriknya masih berkembang, jadi belum bisa sempurna gitu ya, belum sempurna. Nah, apa yang terjadi ketika pikiran kita seperti itu? Maka emosi atau perasaan kita akan lebih mudah memaklumi, gitu ya, lebih tenang, lebih oh iya nggak apa-apa. Sehingga perilakunya gimana? Ya lebih tenang ya, nggak marah tadi. Oh iya kamu belum tahu ya, yuk kita bereskan sama-sama dan sebagainya ya. Itu salah satu contohnya. Jadi kebayang ya bagaimana pikiran kita ini atau makna yang kita sematkan dari kejadian itu bisa berubah emosi dan perilaku kita. Padahal kejadiannya sama ya, sama-sama, tapi kenapa sih berbeda tiap orang meresponnya? Salah satunya adalah dari pikirannya atau apa yang kita pikirkan. Pikiran kita ini, ya, pikiran kita ini juga dipengaruhi oleh konsep diri, ya. Konsep diri ini adalah apa, karakter apa, sifat yang muncul di kita. Kita melabeling diri kita ini seperti apa sih? Contoh, kalau kita yang tadi ya, destruktif tadi yang marah ketika anak tumpahin air, kalau di dalam diri kita tertanam harus sempurna, nggak boleh salah, dan lain sebagainya, maka ketika anak melakukan kesalahan, pikiran kita adalah, wah dia tuh nggak bener gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika konsep dirinya ini sudah benar, bahwa kita tahu anak ini titipan, kita tahu anak ini belum mampu, karena kita yang ajarin, nah itu maka akan berpengaruh juga. Si konsep diri ini juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita. Jadi kebayang ya, kalau pengalamannya positif gitu ya, pengalaman semasa kecil yang positif, mungkin pikiran atau memaknai sesuatu itu akan lebih mudah gitu ya. Tapi kebayang nggak kalau pengalamannya negatif gitu ya? Pengalaman-pengalaman misalkan semasa kecil aku juga digituin teh gitu ya, aku juga kalau dulu numpahin air aku langsung dimarahin gitu ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman seperti itu dinamakan pengalaman traumatis ya. Pengalaman masa kecil, mungkin ada orang yang tidak percaya diri ini teh gitu ya. Saat ini kita nggak percaya diri, mungkin setelah ditelaah lagi ada pengalaman-pengalaman semasa kecilnya yang bikin dia traumatis. Salah satunya apa? Mungkin dia tidak pernah diberikan pilihan untuk memutuskan sesuatu, dibatasi gitu ya, atau tidak pernah diapresiasi, sehingga pengalaman-pengalaman inilah yang menyebabkan konsep diri dia keliru, sehingga pasti kalaupun ada suatu kejadian pikirannya udah langsung responnya negatif ya. Jadi kebayangkan tadi ya, pikirannya sudah negatif, langsung ke emosi dan perasaan, dan perilakunya yang ditampilkan kalau banyaknya trauma ini adalah perilakunya negatif juga. Nah, kurang lebih seperti itulah skemanya nih antara hubungan emosi, pikiran, dan perilaku. Nah,
pengalaman traumatis ini juga sangat-sangat berpengaruh ke emosi atau perasaan kita. Ya, kalau emosinya belum selesai, di masa lalu kita mungkin pas kecil pernah sedih, pernah marah gitu ya, tapi kita belum mampu mengungkapkan atau tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan tersebut. Emosi-emosi inilah yang kemudian menumpuk sampai saat ini teman-teman tidak mampu untuk dirilis gitu ya, sehingga emosi itu masih kebawa, keselnya, marahnya sama siapapun, karena trauma ini bukan hanya yang dialami, tapi apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar, itu juga bisa jadi trauma. Bagaimana sih trauma ini bisa selesai, gitu ya? Ini nanti insya Allah akan kita bahas di kelas pendampingan. Jadi, Untera Ibu ini akan ada kelas pendampingan, insya Allah bulan Januari tahun depan, di mana nanti di kelas ini kita akan bahas juga bagaimana caranya berdamai dengan masa lalu, bagaimana cara untuk selesai dengan emosi-emosi negatif, dengan luka pengasuhan masa lalu. Nah, nggak hanya selesai aja, tapi kita akan mereinstall lagi karakter kita, reinstal konsep diri yang mungkin selama ini keliru gitu ya. Bagaimana sebenarnya Allah tuh ngasih kita gitu ya sebagai diri itu, kita tuh nggak boleh minder, tapi nggak jadi juga sombong gitu ya. Jadi ada di tengah-tengah itu. Nah, itu insya Allah di kelas pendampingan ini akan kita bahas dengan para fasilitator yang kompeten juga di bidangnya. Ya. Nah, untuk saat ini mungkin kita akan bahas bagian tentang bagaimana cara menemukan emosi positif diri. Nah, kenapa sih Teh kita harus menengok ke belakang gitu ya? Kita harus ngungkit-ngungkit masa lalu gitu. Kenapa nggak langsung aja Teh move on ke depan gitu ya? Nah, kalau teman-teman ketahui nih, saya jelaskan tentang level emosi. Sebelumnya suara saya aman ya. Nanti diingatkan aja kalau ada yang terlalu cepat Teh atau suaranya hilang, tolong di-chat aja ya. Oke, kita masuk level emosi teman-teman. Pernah nggak kita tuh punya pengalaman traumatis nih, ya emosinya tuh kan masih melekat ya. Kemudian ketika kita diberikan nasihat gitu ya, kita baca nasihat atau dengar suatu kajian, dengar suatu ilmu, tapi kok rasanya diri ini susah banget nerima gitu ya. Kok rasanya diri ini tuh si nasihat-nasihat itu kan baik ya, tapi kok susah banget ya masuk ke dalam hati, ini kenapa ya gitu. Nah, mungkin salah satunya adalah kalau di ininya, ini dari Bu Aisyah Dahlan ya, mungkin ada yang sering juga mendengarnya, ada beberapa level emosi manusia. Ketika teman-teman, kita pengennya ke yang ini dong ya, yang mutmainah ini, di mana keadaan diri yang positif gitu ya, mampu menerima apapun kejadian yang terjadi, mau yang enak, mau yang enggak, diri mampu, diri semangat, diri damai, tenang, ya pasti semua orang mau dong sampai ke level ini. Tapi untuk sampai ke level ini ternyata memang kita perlu tahapan ya teman-teman. Jadi bisa nggak langsung? Bisa. Kalau dilatih secara, ada orang yang langsung gitu ya. Jadi semua orang pasti mengalami, tapi bedanya ada yang mungkin di level lawamahnya ini berlarut-larut gitu ya, lama gitu ya kayaknya tuh. Ada orang yang hanya beberapa menit juga dia udah bisa langsung ke naik ke sini. Nah, makanya nanti kita coba latih juga ya. Mudah-mudahan kita bisa mampu untuk menjadi orang-orang yang tenang gitu ya, orang-orang yang damai, yang mudah menerima. Ketika teman-teman belum mampu mendengar nasihat kebaikan nih, seolah-olah gini, kayak nasihat itu kan cahaya ya, kalau kita ibaratkan cahaya putih gitu ya. Cahaya ini kayak matahari, mungkin dia mau masuk ke dalam kamar nih, tapi ada gordeng yang menutupi si kamar itu. Nah, otomatis kan si gordeng itu harus kita buka ya, biar cahayanya mudah masuk. Nah, gordengnya ini apa sih? Ini kan ada penutup atau hijab ya, atau penghalang ya. Nah, penghalang inilah kalau kita ibaratkan adalah emosi-emosi negatif kita selama ini. Sedihnya kita, marahnya kita ya, mungkin agak kerasa karena selama ini kita abaikan. Nah, emosi-emosi inilah marahnya gitu ya. Waktu kecil tuh masih marah, atau ada
mungkin masih iri, hasad dan lain sebagainya sama orang lain. Nah, emosi-emosi inilah yang jadi penghalang sulitnya kita menerima keadaan. Jadi kalau teman-teman sampai saat ini mungkin masih susah untuk menerima, masih menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir gitu ya, menyalahkan orang lain atas apa-apa yang sudah terjadi. Nah, mungkin teman-teman masih ada di level yang lawama atau nafsu amarahnya ini masih di sini. Maka gimana sih caranya biar mudah ke level mutmainah ini? Caranya pertama diterima dulu. Teman-teman perlu menerima apapun yang terjadi yang lalu. Kalau kita sudah tahu kan yang lalu itu ya sudah gitu ya. Berarti Allah izinkan untuk kita mampu di sini. Untuk yang sudah terjadi itu sudah seizinnya. Nah, itu salah satu gerbangnya bagaimana kita mampu untuk sampai ke mutmainah ini adalah menerima segala yang telah terjadi. Tapi susah teh gitu ya. Kadang-kadang teh teorinya oke, mudah, tapi kok prakteknya sulit. Nah, ini minta Allah yang paham. Sama-sama kita di sini, mudah-mudahan Lentera Ibu ini bisa menjadi wasilah teman-teman untuk berubah. Ya, karena siapa sih yang nggak mau Allah menjamin gitu ya, ketika orang-orang yang senang itu nanti akan bersamaku di surga gitu ya. Nah, itulah makanya kenapa sih kita perlu melewati dulu tahapan ini ya. Kenapa kita perlu menerima? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya ya. Nah, ya emosi itu fitrah ya teman-teman. Allah berikan emosi ini tentu punya maksud dan tujuan. Bisa kita kategorikan ada dua, emosi positif, emosi negatif. Mungkin selama ini, kenapa sih kita tuh nggak mau punya emosi negatif? Mungkin ya emosi negatifnya ini kita pakai bukan di tempat yang tepat. Ya, jadi marah tuh boleh nggak sih? Boleh kok marah gitu ya. Tapi marahnya ini untuk apa? Kalau marahnya ini untuk membela hak diri, untuk menyampaikan kebenaran ya, untuk membela agama itu boleh. Ya, mungkin selama ini kita marahnya salah tempat. Kita marahnya sebagai melampiaskan kekesalan. Ya, kita mungkin marahnya sama ini melampiaskannya biasanya ke anak ya, ke anak, ke pasangan dan lain sebagainya. Padahal emosi ini punya fungsinya masing-masing. Sedih buat apa sih? Buat empati ya, salah satunya. Buat kita merasakan empati gitu ya. Tapi kalau terus berlarut gitu ya, mungkin itulah yang bikin kita nggak bisa move on, yang bikin kita nggak bisa mengendalikan ya. Jadi emosi ini nggak pernah hilang teman-teman ya. Emosi ini kan energi ya, energi itu kan dia nggak pernah hilang, tapi dia akan berubah bentuk. Yang bisa kita lakukan ketika ada emosi itu ya, bagaimana tidak jadi emosi ini nggak bisa dikendalikan ya, ingat emosinya nggak bisa dikendalikan ya. Jadi kadang kita marah, kadang kita kesal, itu datang hadir. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah respon terhadap emosi tersebut. Gimana maksudnya saya gini? Saya contohin ya, ketika ada emosi kesal misalnya ya, kesal sama pasangan misalnya ya. Ketika kesal, teman-teman kesal sama pasangan, terasa ya kesalnya ada, tuh gedoknya ada. Apa yang kemudian kita lakukan sehingga kita tidak berlarut? Ketika kesal, jujurlah gitu ya pada diri. Ketika kesal, apa yang sih yang kebayang atau yang hadir di hati dan pikiran? Pasti yang muncul ada kekurangan-kekurangan pasangan. Yang muncul adalah kesalahan-kesalahan pasangan, kesalahan diri, kekurangan diri, atau masalah-masalah yang dulu tuh udah clear gitu sebenarnya. Itu tiba-tiba muncul lagi. Nah, itulah salah satunya kalau emosi ini menguasai itu si tadi ya, pikiran itu, prasangka, hati. Nah, itu kalau kita ibaratkan seperti arus di sungai gitu ya, terus muter. Semakin kita ikutin arusnya, semakin kita ikutin perasaannya, kita ikutin oh iya ya dia tuh emang banyak banget salahnya gitu ya, semakin kita masuk ke arus tersebut. Nah, gimana caranya kita keluar dari arus tersebut biar kita nggak ikutan? Ini yang dinamakan, kalau guru saya bilang tuh, memisahkan antara diri dan perasaan. Ya, diri kita ini tidak dikendalikan oleh perasaan kita.
ini pun saya baru pahami, yang saya lakukan, yang coba saya lakukan adalah ketika hadir kesal, kan kerasa ya ketika hadir kesal, hadir marah, teman-teman perlu jeda dulu, perlu istirahat, mengistirahatkan semua perasaan, tidak langsung bertindak. Ya. Sudah itu, ketika udah mau muncul nih pikiran, lihat kekurangan-kekurangan pasangan misalkan mau muncul, nah kita katakan, ya aku kesel, ya aku marah, tapi aku yang punya kendali terhadap perasaanku, gitu ya. Ini dicoba, mungkin awalnya sulit, tapi semakin dilatih semakin kita mahir ya, semakin mampu untuk kita menjadi tuan atas emosi kita. Jadi selama ini teman-teman yang dikendalikan oleh emosi atau perasaan, atau teman-teman yang mengendalikan si emosi atau perasaan tersebut. Cara mengendalikannya itu, teman-teman terima, oke aku kesel, aku marah, tapi ketika di marahnya itu mau nambah lagi gitu ya, dengan si pikiran dan prasangka kita yang kemana-mana, lari kemana-mana, itu kan pasti nambah lagi rasa kesalnya. Nah, itu kita mau cut, kita yang punya kendali untuk nge-cut, atau kita mau ikutan, iya ya, terus aja berlarut gitu ya, terus aja masuk ke arus itu, atau kita mau keluar. Ya, keluarnya itu jeda, terus kemudian kita stop pikiran. Kalau udah mulai nih, kalau misalkan marah juga sama anak, kita pasti yang muncul apa? Ini anak nggak benar, misalkan aku tidak bisa jadi ibu yang baik, nah itu kan semuanya muncul, itu prasangka ya, nah itu kita cut. Oke, aku yang punya kendali atas perasaanku, aku nggak mau dikendalikan oleh perasaanku. Ya aku kesel, nah sampai teman-teman turun intensitas kesalnya. Kenapa turun? Karena tadi kan ada level emosi tersebut ya. Mungkin awal pas kita kesel, pas kita marah itu kesel marahnya tuh 10 ya. Terus kita proses menenangkan diri, jeda itu sampai nanti turun 8, 5 gitu ya, sampai nanti netral. Setelah netral teman-teman boleh katakan, ya Allah saya lepaskan semua rasa kesalnya. Ya Allah saya lepaskan semua rasa marahnya. Nah itu boleh teman-teman coba untuk jadi self-healing masing-masing ketika muncul kesel, muncul marah. Jangan diikutin, karena kalau kita ngikutin, ya itu tahu ya, setan itu tahu loh kelemahan para ibu, itu salah satunya di masalah emosi, di mengendalikan marah, mungkin ya sedih, kesal. Nah, kalau kita ikutin marahnya, ya kita kalah gitu. Karena kita yang punya kendalinya, kita tahu kok gitu ketika marah, kita cut gitu ya, kita tahu kita mau melampiaskan atau mau tahan. Memang nahan itu susah ya, menahan responnya itu susah, tapi ketika udah ditahan, nah si emosi ini ya, yang marahnya itu masih ada, ibarat bara api kan ya masih ada ya, nggak hilang aja. Nah itu yang kita turunkan dengan katakan, iya aku yang menguasai perasaanku, aku yang mengendalikan perasaanku. Nah itu lama-lama turun intensitas emosi kesalnya. Setelah itu baru ya Allah saya lepaskan, setelah itu hilang. Cobain deh, hilang tuh jadi nggak, kan beda ya kalau nahan emosi itu, kalau emosi ditahan tuh ada kitanya jadi nggak enak gitu ya, nyesek gitu ya, tapi kalau ini dirilis gitu ya, jadi dia dikeluarin, tapi keluarinnya juga nggak destruktif gitu ya, tidak merusak anak, tidak merusak maksudnya tidak menyakiti orang lain. Nah itu juga bakal enak deh, bakal nyaman. Jadi itu salah satu tips self healing yang bisa teman-teman lakukan, tidak dikendalikan oleh perasaannya. Nah, sampai sini bisa diikuti, bisa dipahami teman-teman semua. Mudah-mudahan dipahami ya, kalau yang pemahaman. Suaranya kecil. Masya Allah ya Teh. Iya mungkin suaranya bisa dibesarin sedikit ya, ada beberapa yang bilang kecil. Oke. Untuk teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh setelah Teh bisa selesai materi ya, boleh di chat atau boleh raise hand. Mangga Teh dilanjut. Ya, ini suaranya udah agak besar. Sudah Teh? Sudah ya, mudah-mudahan. Oke, nah itu ya. Ini sekarang kita lanjut. Nah, apakah memang harus selalu positif Teh gitu ya? Kan dalam sehari pasti kita punya rasa kesel gitu ya, rasa marah. Apakah harus dihilangkan Teh? Nah, ternyata menurut penelitian juga ya, ini penelitiannya Profesor Barbara Fredrickson, mungkin di bidang psikologi, ada yang pernah baca juga bukunya tentang teori positif, disampaikan kembali sama Ustadz Sonia Abikim.
Nah, di mana si rasionya ini kalau kita punya emosi 3 ya dalam sehari, emosi positifnya 3, negatifnya 1, nah ini udah aman lah istilahnya gitu ya. Keseharian kita, performa kita ke depannya akan positif. Tapi kalau 2:2 ini masih ya kadang positif, kadang negatif gitu. Apalagi kalau 1:3, jadi lebih dominan emosi negatifnya, apa yang terjadi? Mungkin pernah atau sering dirasakan ya, lebih ke hari-hari itu negatif gitu ya, malas ngapa-ngapain, mager dan sebagainya ya. Makanya gimana sih cara kita meningkatkan emosi-emosi positif itu? Jadi yang semakin banyak semakin baik. Apa aja emosi positifnya? Nah, kita bahas di sini teman-teman. Ada 10 emosi positif. Sebenarnya ini 9 plus 1. Jadi yang satunya itu adalah gabungan. Kalau teman-teman punya satunya itu yang volumenya besar, itu akan mencakup semuanya. Ya, kita bahas satu-satu. Kita bahas secara singkat aja. Yang pertama adalah joy atau bahagia. Jadi sambil muhasabah ya, dalam seminggu atau sebulan ke belakang deh, pernah nggak teman-teman merasakan emosi-emosi ini hadir dalam kehidupannya? Pertama joy. Jadi semakin sering merasakan emosi-emosi ini, makin semakin positif, semakin bagus. Joy itu adalah mungkin enjoy nggak ya gitu. Atau teman-teman menikmati nggak peranannya hari ini? Peran sebagai istri, peran sebagai ibu, peran di masyarakat mungkin atau di komunitas. Sebenarnya teman-teman bahagia nggak sih gitu? Atau malah sebaliknya, ngerasa tertekan dengan peranan-peranan yang jalani. Nah ini silahkan di ini masing-masing ya, direnungkan masing-masing ya. Pertama jadi joy, yang kedua adalah gratitude atau syukur. Seberapa sering sih kita menikmati apa yang Allah titipkan? Kita mensyukuri apa-apa titipan Allah, nikmatnya Allah, seberapa sering itu? Atau jangan-jangan kita lebih seringnya kufur gitu ya, atau nggak kelihatan karena saking banyaknya emosi negatif, jadi apa-apa yang Allah hadirkan itu malah nggak kelihatan. Nah ini silahkan dicek ya. Yang ketiga adalah serenity atau ketenangan. Tenang dalam keadaan apapun ya, nggak khawatirnya itu nggak berlebihan. Khawatir itu boleh, tapi kalau berlebihan jadinya nggak bagus juga ya. Tenang ini kita yakin banget ada Allah yang memampukan, kita yakin ada Allah yang nolong ya. Jadi masalahnya mungkin memang belum selesai, tapi kita perasaannya itu udah tenang aja, tenang udah ada Allah gitu ya. Itu salah satu emosi-emosi positif. Mungkin sering tahu ya kisahnya Ibunda Khadijah, bagaimana beliau begitu tenang ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril, itu kan ketakutan sekali, tapi sama Ibunda Khadijah itu ditenangkan, tenang ya Rasul gitu ya. Nah itulah sifat-sifat tenang ini, apakah sudah ada sama kita gitu ya. Kita mampu menenangkan anak, kita mampu tenang dulu untuk diri sendiri, kemudian bisa jadi penenang untuk anak, untuk suami gitu ya. Atau kita ikutan heboh juga gitu, ikutan emosi juga gitu. Nah ini silahkan direnungkan, apakah selama ini saya masih punya nggak ya si emosi tenang ini. Lalu yang keempat ada interest atau minat. Nah, minat ini seperti giroh atau gairah gitu ya, keinginan kita, semangat untuk mempelajari hal-hal positif yang baru. Nah insya Allah teman-teman di sini mah punya ya minat, semangat untuk mempelajari ilmu positif apapun. Nah ini, ataukah kita yang udah nggak usah lah gitu ya, saking banyaknya masalah gitu ya, jadi males gitu ya mencari kehidupan, mencari ilmu-ilmu baru. Nah ini juga tolong direnungkan. Jadi minat ini, nah kalau teman-teman pernah dengar istilah inner child, ya inner child ini sebenarnya tidak hanya yang negatif loh teman-teman. Jadi inner child ini ada sisi positifnya. Inner child itu sisi kanak-kanak dalam diri, dimana tahu kan sifat anak-anak ini mungkin pengen tahu gitu ya, sifat anak-anak yang pengen terus belajar gitu. Nah itulah sebenarnya si inner child ini atau sosok anak-anak dalam diri kita ini bisa kita
berdayakan lah istilahnya ya, bisa kita kembangkan, tidak hanya yang negatifnya saja, tapi yang positifnya juga kita kembangkan. Bagaimana kita ingin tahu hal-hal baru, kita berbinar mungkin ya kalau di ibu profesional, bagaimana kita selalu berbinar untuk hal-hal yang baru, hal-hal positif yang baru, ilmu-ilmu yang baru. Nah ini teman-teman juga silahkan muhasabah, evaluasi. Selama ini sebulan kebelakang saya ada nggak sih minat atau gairah untuk mempelajari hal-hal baru gitu ya, senang belajar tadi. Kemudian hope atau harapan. Harapan ini adalah mungkin tidak berputus asa atas pertolongannya Allah ya. Kita semua punya masalah pasti ya, kita semua punya tantangan, tapi bagaimana kita kemudian tidak berputus asa kalau kita yakin nih kalau Allah tuh masih punya solusinya. Jadi adanya tantangan, adanya masalah itu kan sebenarnya bukan Allah minta kita cari solusi ya. Kalau yang saya dengar dari guru-guru saya ini, sebenarnya kita, Allah tuh menghadirkan masalah, menghadirkan tantangan tuh bukan untuk kita susah-susah nyari solusi, tapi untuk gimana kita ngedekat sama Allah. Allah rindu gitu ya, kita mendekat, kita bermesraan. Nah itulah makanya dihadirkan masalah-masalah yang ada di dalam diri. Seberapa banyak sih harapan teman-teman agar masalah atau apapun itu beres, Allah yang bereskan. Ya, hadirkan perasaan tersebut. Sekarang adalah pride selanjutnya atau bangga. Bangga ini mungkin lebih ke bangga bukan sombong ya, bangga itu tidak minder deh gitu ya, tidak insecure ya. Kalau sekarang istilahnya insecure gitu ya, melihat pencapaian orang lain, apalagi di medsos sekarang mudah ya untuk lihat apa yang orang lain posting padahal belum tahu kan kenyataannya seperti apa. Nah, adakah teman-teman merasa minder gitu ya untuk peranan saat inilah sebagai seorang ibu rumah tangga mungkin, atau sebaliknya sebagai ibu ranah bekerja di publik, maaf. Apakah teman-teman masih merasa minder atau sudah bangga nih sama diri saya? Saya bangga gitu jadi khalifahnya Allah gitu. Sudah merasa menerima nggak kekurangan diri? Silahkan dievaluasi. Kemudian amusement atau terhibur. Nah ini mudah terhibur untuk hal-hal yang receh lah kalau kita bilang ya. Hal-hal yang recehnya tapi jokes-jokes yang wajar ya, nggak berlebihan juga. Mungkin kalau kita lihat anak-anak nih, kayaknya kalau diheureyan itu maksudnya kalau bercandain tuh mereka tuh ketawa aja, padahal bercandanya tuh hanya sekedar cilukba gitu ya. Tapi anak-anak tuh ketawa itu sampai yang wah gitu ya ngakak, dan berulang-ulang kita lakukan tapi dia masih ketawa. Nah inilah salah satu emosi positif yang hadir di anak-anak adalah mereka mudah terhibur. Tuh, apakah kita mudah terhibur oleh celotehan ya, mungkin humor-humor yang tentunya tidak berlebihan ya, humor-humor yang ya kita lihat apa ya lucu ya gitu, atau kalau kita lagi mumet ngelihat sesuatu yang lucu juga, ya apaan sih gitu. Itu tanda-tanda kalau kita lagi memang banyak emosi negatifnya gitu ya teman-teman. Lanjut ya, yang ke-8 ya, ini hikmah. Inspiration itu atau hikmah. Jadi kita mampu mengambil hikmah atau mengambil pelajaran gitu ya dari peristiwa apapun. Kita mampu mengambil penghikmahan dari segala peristiwa. Ini teman-teman kira-kira masih menyalahkan keadaan kah gitu ya? Atau udah mampu mengambil hikmah. Misal yang mudah aja hujan itu, kita mau jalan-jalan nih, udah lama nih di rumah ya. Curhat. Udah lama di rumah pengen keluar, pengen jalan-jalan, ternyata udah direncana ini pengen ke A, B, C, D gitu ya tempat-tempatnya, ternyata hujan gitu ya. Gitu ya. Apakah kita masih nyalahin, iya kok hujan sih gitu, ini kan udah rencananya ini udah mau terrealisasikan, kok hujan sih. Apa kita masih nyalahin keadaan yang di luar kendali kita, atau kita sudah bisa mengambil hikmahnya, mungkin kalau kita keluar ada mudarat yang lebih besar gitu ya, mungkin kalau keluar nanti apa gitu. Nah, apakah teman-teman sudah bisa mengambil hikmah atas setiap kejadian atau peristiwa yang sudah ada ya? Silahkan dievaluasi. Yang selanjutnya adalah takjub. Awesome ini seperti kalau di kita di bahasa kita mudah mengucapkan atau mudah merasa takjub. Masya Allah, tabarakallah gitu ya, melihat apa-apa tuh Masya Allah gitu ya, takjub gitu ya, lebih ke wah gitu lebih wah gitu ya, ada
apapun, misalkan lihat gunung gitu ya, kita jalan-jalan kemana, oh Masya Allah, ya Allah, atau lihat tingkah anak-anak ya yang sehari-hari deh dia tiba-tiba bisa lari gitu ya, atau tiba-tiba bisa apa gitu, wah Masya Allah ini anak tuh hebat banget gitu ya, Allah yang mampukan gitu. Nah itu sering-seringlah melatih rasa takjub terhadap Allah ya, itu juga salah satu emosi positif. Oke, nah terakhir ini sebenarnya satu yang pamungkas adalah love atau cinta ya. Cinta ini adalah kekuatan terbesar ya. Alasan seseorang mampu berbuat baik ini karena cinta. Kalau secara logika ya, coba teman-teman bayangkan gitu ya, sebagai peranan sebagai seorang ibu di mana sulitnya mengandung, melahirkan, mengurus, gendong newborn tuh ya, malam-malam tuh gendong terus ya, sepanjang malam begadang mungkin. Kalau bukan karena cinta dan kasih sayangnya Allah, kita tuh nggak akan mampu teman-teman. Kalau secara logika ya, kemampuan kita gitu ya, kapasitas diri itu sebenarnya ada maksimalnya kan. Nah tapi dengan Rahman Rahimnya Allah gitu ya, dengan Allah yang mampukan, ada cinta dan kasih sayang ini, kita seolah-olah menjadi manusia kuat tadi ya, menjadi manusia hebat. Nah, itulah salah satunya kenapa cinta ini perlu dihadirkan. Caranya gimana? Hadirkan momen-momen penuh cinta, momen-momen kecil di mana cinta itu bisa bertumbuh. Mungkin mudahnya kita lihat anak-anak tidur gitu ya, terlelap, pandangi wajahnya ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hadirkan. Jadi cinta ini masuk syukur juga masuk ke cinta ya. Tadi tenang juga masuknya ke cinta ya. Semua ini mencakup si cinta ini. Jadi gimana teman-teman, alhamdulillah ya Allah gitu ya. Nah ini hadirkan setiap hari momen-momen kecil untuk menghadirkan cinta. Lihat pasangan capek, kelelahan kerja, jangan dimarahin, jangan ditambah bebannya lagi. Kita hadirkan cinta, ya Allah terima kasih. Itu salah satunya, itu menghadirkan cinta dari setiap momen-momen yang ada. Gitu teman-teman, 10 emosi positif yang mungkin teman-teman rasakan dalam sebulan atau seminggu ke belakang ini. Ada muncul nggak sih? Seberapa banyak emosi-emosi ini muncul? Ketika munculnya makin banyak, berarti makin baik. Ya. Nah, terus gimana tuh caranya? Cara untuk memunculkan, lebih mengasah lagi emosi positif. Nah, ini saya sekalian jelaskan juga ya tentang salah satu program yang kita punya. Namanya Nyalakan Cahaya dari Kolbu. Itu semacam campaign atau aksi ya untuk memunculkan emosi positif atau cahaya dalam diri melalui gerakannya Lentera ya. Jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Lentera ini apa? Lengkapi syukur. Jadi lengkapi syukur, nih sebentar, tenangkan jiwa dan rasakan dan tebarkan cinta. Jadi nanti kita latihan teman-teman bareng-bareng ya, kita latihan untuk menghadirkan 3 emosi ini aja dulu ya, kan minimal tadi 3 ya. Kita hadirkan 3 emosi ini setiap harinya dalam diri. Bagaimana nanti kita mensyukuri, tenangkan jiwa, dan tebarkan cinta. 3 ini kita latih. Baiknya itu selama 21 hari untuk meningkatkan emosi, atau suatu kebiasaan itu akan mudah kita lakukan itu udah hari ke-21 ya. 21 minimal, maksimalnya silahkan seterusnya. Nah, bagaimana nanti kita bareng-bareng untuk apa aja sih gitu, melakukan apa aja, nanti sebentar kita share ya. Nah, enggak teh siapa yang mau share aksi kita nih? Sampai sini paham ya? Buktinya jelas ya teman-teman apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada suara yang miss. Jika ada pertanyaan boleh ya teman-teman nanti di chat aja kalau memang nggak mau open mic, atau kalau mau open mic boleh nanti raise hand. Persilahkan. Mangga teh. Nah, oke. Jadi kita sambung ya tadi ya. Kita punya, Lentera Ibu ini punya sebuah aksi ya, Nyalakan Cahaya dari Kolbu dengan Lentera. Jadi aksinya ini nanti teman-teman bisa ikut. Caranya pertama dengan lengkapi syukur adalah kita menghadirkan rasa syukur setiap harinya. Ya, bisa dibaca di memu.
kita ambil satu aja. Jadi ini kita latih dari yang paling mudah yang teman-teman bisa lakukan saat ini juga. Tidak usah, ya, jadi sambil berproses ya dengan tadi berdamai dengan masa lalu dan sebagainya, kita bisa sambil membangun kebiasaan yang baru. Salah satunya ini, syukur pagi. Ya, syukur pagi ini menurut penelitian otak nih ya, syukur pagi itu jadi ketika kita bangun tidur, apa yang kita pikirkan itu yang akan narik keseharian dan mood kita hari ini. Kalau teman-teman sedari pagi bangun tidur moodnya udah jelek gitu ya, udah yang aduh ini kerjaan makin banyak gitu ya, belum beres-beres dan lain sebagainya, maka itu yang akan muncul, aduh anak-anak bakal rewel dan sebagainya, maka itu seharian yang akan terjadi gitu. Jadi kayak menarik gitu ya, mungkin pernah. Nah, ketika pagi-pagi kita bangun, kita syukuri dulu nikmat Allah. Mungkin mudahnya bangun tidur, baca doa dulu, nggak langsung ngorejat gitu ya, bahasa Sundanya langsung pergi gitu, langsung apalagi aduh subuh ketinggalan gitu ya, langsung masuk kamar mandi dan sebagainya. Nah, coba setiap bangun tidur sisihkan waktu untuk menghadirkan rasa syukur. Bersyukur salah satunya adalah masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Gitu ya. Nah, kenapa sih syukur pagi ini? Mungkin teknisnya nanti bangun tidur, syukur paginya boleh alhamdulillah baca doa, menghadirkan rasa syukur, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin bisa sambil natap anak-anak gitu ya, wajahnya alhamdulillah ya Allah, saya hari ini masih bangun, masih terbangun, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri atau masih bisa bermain bersama anak-anak dan sebagainya. Jadi kita hadirkan pertama ya rasa syukur ini. Kenapa sih sesuai boleh next Teh Uli. Ya, ini hadisnya, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya hingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Nah, ini salah satunya adalah ketika bangun tidur yang dilihat HP gitu ya, langsung lihat ada apa nih gitu ya. Nah, itu maka seharinya akan disibukkan oleh urusan dunia. Makanya bangun tidur yang diingat Allah dulu. Tunaikan hak-haknya Allah. Jadi itu ya, syukur pagi. Nah, nanti boleh dilanjut sama amalan-amalan yang lain atau ditutup oleh jurnal syukur. Mungkin kalau ada yang terbiasa mengerjakan jurnal syukur, nah itu udah lengkap gitu ya. Nah, kita ambil yang paling gampangnya itu syukur pagi. Ya, nanti kita syukur pagi. Jadi ada 3 ya, ada 3 gerakan atau 3 aksi yang bisa kita lakukan. Pertama syukur pagi, yang kedua, nah tenangkan jiwa. Ini adalah aktivitas yang bisa memunculkan ketenangan dalam jiwa. Tadi ya 10 emosi positif tadi, salah satunya tenang. Kita ambil yang paling mudah deh, kita tenang saat, atau teman-teman sering dengar istilah mindful. Ya. Overthinking tuh ya, overthinking atau emosi mudah marah itu sebenarnya salah satu akarnya itu adalah banyaknya pikiran, banyaknya emosi yang berkecamuk di dalam diri. Jadi kita nggak fokus, kita membersamai anak tapi pikirannya kemana? Atau kita lagi sholat ya, tapi pikirannya kemana? Nah, itu salah satu tanda kita lagi nggak hadir, kita sulit untuk tenang. Makanya sadar fokus pada satu aktivitas ini salah satunya fungsinya untuk mengembalikan lagi ketenangan emosional. Nanti ketika sudah tenang emosinya, tingkat nih ke zikir istighfar untuk ketenangan spiritualnya. Jadi yang bisa kita lakukan yang paling mudah pertama itu adalah sadar nafas. Kita pilih sadar nafas. Sadar nafas itu gimana Teh? Mudahnya aja tiap hari luangkanlah 5 menit sampai 10 menit untuk kita nafas. Cuma nafas, kita sadari nafas. Selama ini kita nggak sadar kan nafas kita ya. Hirup-hirup aja. Nah, kita coba tenangkan diri. Mungkin setelah sholat gitu ya, atau setelah aktivitas apapun, atau tadi ya lanjutan dari bangun tidur, kita tarik nafas minimal 10 kali. Tarik nafas perlahan, buang gitu ya. Sadari aja, oh ini hanya ada kita gitu ya. Mungkin sering lah teman-teman dengar misalnya mindful dan caranya salah satunya ini, sadar nafas. Sadar memasukkan oksigen ke dalam tubuh, mengeluarkan kembali. Nah, ini salah satu hal yang bisa bikin kita tenang atau rileks. Atau bisa dilanjutkan dengan sadar makan dan lain sebagainya. Jadi melakukan satu aktivitas khusyuk, fokus pada satu aktivitas, tidak kemana-mana. Jangan makan sambil, ini yang paling susah ya, makan sambil main HP gitu ya. Nah, ini juga salah satunya yang bikin emosi kita mudah meledak tuh itu, karena
banyak nih di otak tuh kan hanya mampu 1-2 aktivitas kalau mau maksimal. Nah, ini kalau kita banyak di pikirannya karena multitasking ya, aduh wanita itu kan harus multitasking gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak, nah nanti jadinya itu ruwet, kan tadi ada ya hubungannya pikiran. Nah, pikirannya udah ruwet gitu ya, nanti ke emosi dan perilakunya juga ngaruh. Ya, next Sally. Nah, ini mungkin nanti di-share ininya ya di WhatsApp group. Ya, ini mindfulness. Boleh next satu lagi. Nah, rasakan dan tebarkan cinta. Ini mungkin ada yang mau tanya, gimana sih caranya biar mudah memaafkan kesalahan orang lain gitu ya. Salah satu caranya adalah bagaimana teman-teman bisa melembutkan hati. Ketika hati sudah lembut, insya Allah akan lebih mudah memaafkan orang-orang lain. Caranya melembutkan hati itu adalah rajin-rajin mendoakan kebaikan untuk orang lain. Melihat apapun di jalan, misalkan nggak kenal ada tukang dagang, doain aja, ya Allah mudah-mudahan dagangannya laku, berkah, gitu. Atau apapun, hal apapun, lihat apapun teman-teman, coba untuk mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, untuk diri sendiri juga, untuk orang lain, orang terdekat, apalagi ya atau orang lain apapun ini, coba dilatih. Ya ketika lihat mungkin di medsos gitu kan sekarang jarang jalan-jalan. Misal ngeliat orang posting apapun, ketika muncul iri gitu ya, pengen, nah lebih baik kita doakan. Atau orang lagi berkeluh kesah, kita doakan kebaikan gitu ya, daripada komentar negatif, lebih baik kita doakan. Boleh next saya Uli. Nah ini ya, mungkin dari sini ininya, dari Ali Imran 134. Jadi itu ya teman-teman, mungkin nanti teknisnya boleh di follow juga antara ibu. Nah ini nanti kita sediakan template checklist habitnya, boleh diisi sendiri, boleh yang sudah kita sediakan juga. Nah ini boleh, nah ini juga ya kan 3 ya, syukur pagi, tadi yang sadar nafas dan mendoakan orang lain. Nah, nanti boleh di checklist, silakan mau diposting di medsos masing-masing setiap hari atau mau diakumulasi 1 minggu gitu ya, di posting masing-masing, atau nggak akan diposting malu gitu, tapi tetap dilakuin sama teman-teman dan teman-teman rasakan perubahannya. Nanti mungkin teknisnya boleh disampaikan ya Teh Uli, nanti ada yang ikutan challenge ini, nanti silahkan aliran rasanya di medsos masing-masing. Dan ada hadiah juga ya Teh. Nah ini boleh dipasang tuibonnya di medsos, saya siap gitu ya untuk challenge-nya. Challenge-nya ini sebenarnya silahkan dilakukan minimal 21 hari agar terbentuk kebiasaan baru ya. Jadi kalau satu miss, hari ini enggak checklist 3-3-nya diulang lagi gitu ya. Jadi kayak pokoknya 21 hari berturut-turut, insya Allah teman-teman rasakan perubahannya. Nah, tapi yang dilaporkan mungkin sekitar seminggu ya teman-teman antara ibu, sampai tanggal 24 minggu depan teh, tanggal 24. Minggu depan ya. Nah, nanti minggu depan mungkin teknisnya teman-teman boleh posting apa ya, kayak aliran rasa apa sih yang perubahan apa yang dirasakan teman-teman setelah mengikuti tadi 3 tahap itu mungkin ya, apa saja yang dirasakan atau susah Teh, nah itu juga nggak apa-apa dialirkan saja. Nanti insya Allah sama teman-teman panitia dia gitu ya Teh, ada door prize dan lain sebagainya untuk yang teman-teman yang, jadi bonusnya selain perubahan pada diri, dapat hadiah juga dari teman-teman panitia Lentera Ibu insya Allah. Nah, enggak gitu aja Teh ya mungkin. Alhamdulillah. Iya Teh, nuhun Teh Misel gitu. Teman-teman ini Masya Allah ya, saya tadi sepanjang materi gitu ya, itu cuma bisa bengong gitu, terus mikir gitu ya Teh, bahwa ini pengen nangis aja gitu Teh, cuman malu ya on cam. Masya Allah gitu. Apalagi ketika Teteh menerangkan tentang 10 emosi positif gitu ya, itu tuh seperti tersentil gitu ya. Ternyata Masya Allah gitu, Allah itu memberikan nikmat kepada kita itu banyak sekali gitu. Dan selama ini kita terlalu sibuk dengan sesuatu yang sepertinya seharusnya bukan dalam ranah kita gitu ya. Kayak tadi Teteh bilang kan bahwa Allah tuh kasih kita tantangan, kasih kita ujian itu bukannya harus kita pikirin solusinya gitu. Sebetulnya Allah sudah menyiapkan solusinya seperti apa, tapi yang Allah pengen itu
kamu sini dong gitu, kayak aku tuh kangen loh, kamu tuh ngerengek-rengek gitu, kamu tuh manja sama aku, kalau boleh ngomong gitu ya, mungkin mau ngomongnya kayak gitu gitu, kalau misalnya kayak kita ngomong sama anak gitu ya, pengennya anaknya manja gitu kan. Nah, itu mungkin yang pengen sebetulnya Allah dari kita gitu. Pengen kita tuh datang gitu, pengen kita tuh lebih banyak lagi ngobrolnya sama Allah gitu. Bahwa memang segala sesuatunya pasti sudah Allah siapkan solusinya, tinggal Allah pengen lihat ikhtiar kita sejauh mana sih gitu ya. Dan tadi programnya ini ya teman-teman, jadi dari tim Lentera Ibu kami memang sedang bukan berarti kami di Lentera Ibu tuh sudah jauh lebih baik dari teman-teman, tidak. Kami juga sama-sama sedang berproses, maka itulah kami ingin berjamaah prosesnya gitu. Jadi bareng-bareng sama teman-teman. Kalau sendirian itu rasanya susah gitu, Berat ya, gampang Teh. goyah gitu ya Teh ya. Kalau bareng-bareng kan ada aja yang ngingetin, udah ini belum gitu. Hari ini gimana gitu. Jadi oh iya gitu, diingetin lagi gitu. Kalau kita pegangan tangan tuh insya Allah jalannya akan lebih mudah gitu ya. Jadi teman-teman nanti challenge-nya boleh dimulai besok sampai dengan hari Ahad pekan depan ya, tanggal 24. Jadi 1 pekan itu ada checklistnya, nanti insya Allah saya akan share di WhatsApp grup gitu. Dan misalnya teman-teman keberatan untuk posting di sosial media, nggak apa-apa, silakan aliran rasa aja gitu. Aliran rasa apa sih yang dirasakan before after-nya, terus bagaimana terseok-seoknya kita gitu ya. Bukan suatu yang mudah gitu ya. Saya pun merasakan gitu ketika bangun pagi tuh pasti ingetnya apa? Apalagi anak-anak sekolah, aduh hari ini si kakak ulangan, si adik ini tugasnya gimana, udah deadline gitu kan. Terus masak apa ya gitu, udah gitu doang gitu kalau bangun pagi gitu ya. Kita lupa bahwa ya doa dulu, syukur dulu gitu, alhamdulillah masih bisa bangun pagi gitu ya. Lupa gitu hal-hal yang sebenarnya kecil gitu, sebenarnya tapi sering banget kita lupa gitu ya. Nah, ini nanti sama-sama, nanti insya Allah di-share semuanya untuk template-nya, dan teman-teman bisa tag nanti akunnya @lentera ibu ya, kalau memang mau berkenan untuk sharing gitu, sharing insight, sharing prosesnya, sharing bagaimana teman-teman merasakan gitu. Nah, ini Teteh ada pertanyaan nih Teh, saya bacain dulu kali ya Teh ya. Boleh Ada satu beberapa pertanyaan pertanyaan dulu gitu ya teman-teman. Boleh satu aja kali ya Teh, kayaknya Satu biar aja ya, karena Mm-mm. waktunya ya Waktunya, sudah jam ya. 11 nanti, karena Nggak setelah apa-apa ini ya. kita ada sesi terapi ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya akan pilih aja ya untuk ini pertanyaannya agak mirip-mirip sih sebetulnya ya. Ini saya bacain dulu. Nanti mungkin chatnya kalau nggak sempat dibahas sekarang, pertanyaannya di ini aja ya, di screenshot, nanti jawab di Akan grup gitu dijawab ya. di WhatsApp grup juga ya Teh, siap. Ini pertanyaannya saya lagi milih nih, kira-kira yang ini. Ini rata-rata gini Teh, ada pertanyaan, kalau misalnya tadi kita diminta untuk dari Mbak Dita di Padang menerima rasa marah, lalu cut off rasa marah itu. Saya merasa jika hal ini belum terlatih, kita butuh waktu untuk proses. Apakah ada tipsnya Teh jika situasinya kita dalam kondisi yang mepet atau tidak ada waktu untuk itu, misal lagi nyebrang jalan, lagi nyetir mobil, atau yang lainnya, tuh anak-anak tiba-tiba melakukan sesuatu yang secara singkat memunculkan emosi negatif kita, sehingga yang muncul perilaku yang kasar terhadap anak. Nah, ini kayaknya masalah tantangan untuk semua ibu ya. Marah yang spontan itu salah satunya adalah, kalau di teori psikologisnya kan pembajakan amigdala gitu ya, atau kalau kita mudahnya adalah nafsu yang menggerogoti akal gitu ya, si akalnya itu duluan ku nafsu gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar si nafsu ini tidak melebihi akal adalah istirahatkan dulu atau jeda dulu nih teman-teman. Jadi ketika timbul kan kalau marah atau kesel itu pasti kerasa ya, kayak dada tuh mulai panas gitu ya, atau tanda-tandanya pasti udah dirasain. Nah, apa yang dilakukan adalah ambil jeda atau ambil nafas, tahan minimal 3 detik dulu, tahan nafas. Nah, dari situ teman-teman bisa memilih respon apa. Nah, ini juga
Nah, sebentar teman-teman, ini jadi bisa. Nah, ini latihannya nanti di tenangkan jiwa atau sadar nafas. Ini salah satunya untuk melatih teman-teman agar mudah mengambil jeda, agar mudah jadi nggak nafsunya itu nggak kayak membajak gitu ya, membajak di akal. Itu salah satunya itu. Nanti kita latihan, coba ditenangkan jiwa, kita latihan sadar nafas. Itu salah satunya itu, insya Allah, izin Allah akan berpengaruh juga pada teman-teman gitu. Ya mungkin gitu, jadi dibereskan. Nah ini sebenarnya panjang ya kalau mau dijawab. Marah ini kan kenapa sih pertama kita marah? Mungkinkah ada tadi ya tumbukan emosi negatif? Kalau teman-teman sadari, kalau marah sama anak-anak, apalagi itu nggak semerta-merta hanya karena perilaku anak kok. Ya mungkin ada lagi kesel sama pasangan, misalkan lagi kesel sama orang lain yang numpuk, atau lagi banyak pikiran, itu yang bikin kita marah sebenarnya. Anak mah cuma trigger gitu ya, atau cuma pemicu gitu sebenarnya. Kalau kita lagi tangki cintanya lagi banyak, anak melakukan hal seperti itu, mungkin kita akan biasa aja atau mudah merespon emosinya gitu ya, mudah mengendalikan. Tapi kalau kita lagi biasanya sih emosi negatifnya udah numpuk gitu ya, atau banyak pikiran tadi, atau kurang apresiasi diri dan lain sebagainya, itulah tumpukan-tumpukan itu yang menyebabkan kita mudah marah. Maka gimana caranya? Perlu dirilis satu-satu, tanyakan pada diri, ini kenapa sih saya marah gitu ya. Nah itu yang sering-sering rilis, kenapa sih saya marah, sering-sering tanya kepada diri, ini perasaan aku tuh kayak gini tuh kenapa. Kalau teman-teman udah tahu penyebab marahnya kenapa, teman-teman nggak akan merespon yang begitu gitu ya, merespon yang berlebihan gitu. Makanya caranya paling mudah itu ambil jeda, ubah posisi ya, kalau kata Rasul. Kalau lagi berdiri duduk ya merendahkan posisi, atau kalau belum itu juga ambil wudhu gitu. Kalau lagi di jalan gimana teh, tahan nafas aja dulu, tahan aja 3 menit. Nah, itu 3 detik ya minimal. Nah, itu insya Allah udah cukup meredakan sedikit, mengepalkan tangan gitu. Atau mengepalkan tangan gitu ya, sambil tahan nafas, nanti udah selesai istighfar dan lain sebagainya. Nanti kita latihan juga pas program pendampingan ya Teuli, nanti ada pembahasan kenapa sih atau apa, nanti ada pembahasan itu, kenapa kita tuh mudah marah sama anak, karena kita tuh merasa memiliki anak gitu ya. Ketika teman-teman melepaskan rasa memilikinya itu, kita nggak akan mudah marah. Jadi bayangin teman-teman dititipi anaknya presiden gitu ya, anaknya bos, kita nggak akan berani menyakiti kan, meskipun dia berbuat apapun kita nggak akan berani marah gitu ya, kita nggak akan berani membentak, karena kita tahu itu bukan milik kita gitu, itu ada yang punya, nanti dia bisa ngadu gitu ya ke orang tuanya. Nah ketika konsep itu kita terapkan di anak kita, kalau kita tahu anak kita ini bukan punya kita, anak kita ini ada Allah yang punya, kita nggak akan semena-mena sama anak. Insya Allah ini nanti dibahas lebih lanjut di kelas pendampingan insya Allah. Nah, teman-teman follow IG-nya Lentera Ibu dan nantikan informasinya insya Allah. Itu mungkin ya, mudah-mudahan terwakili jawabannya. Jadi emang ini ya Teh ya, maksudnya langkah pertamanya itu adalah bagaimana kita mengenali diri gitu ya Teh ya, lebih ke situ ya. Jadi maka itulah di kami di Lentera Ibu itu punya harapan gitu ya, punya tujuan bahwa kita bisa memperbaiki diri untuk istilahnya tadi kalau Teh misalnya bilang kan reinstall karakter gitu. Jadi kita mungkin kalau reinstall dalam arti sesungguhnya agak sulit ya memang gitu, tapi harapannya adalah kita bisa merubah sedikit demi sedikit karakter-karakter kita yang mungkin sudah puluhan tahun gitu ya, itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, lebih tenang gitu ya, terus lebih bisa berespon, tidak lagi reaktif gitu mungkin teman-teman. Nanti untuk lebih jelasnya memang insya Allah akan ada di kelas pendampingan, pembahasan bagaimana, tadi juga ada yang bertanya Teh, gimana sih caranya memaafkan diri sendiri gitu, terus kalau faktornya lagi hormonal gitu ya, kayak misalkan lagi PMS gitu, gimana caranya gitu. Nah tadi Teh Misal juga udah nyampein ya teman-teman bahwa memang kita tuh butuh jeda gitu, butuh jeda sedikit gitu beberapa detik untuk kembali balik lagi gitu, menenangkan diri gitu, supaya yang keluar adalah respon yang tepat pada saat itu.
Mungkin itu ya teman-teman ya. kurang lebih. Ini sih masih ada waktu Teh. Apa mau satu lagi Teh? Kayaknya bersinggungan sih sebetulnya gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Karena ini masalah kita bersama. Saya pun mengalaminya nih teman-teman ya gitu ya. Eh, Gimana pas PMS tuh kayaknya lebih senggol bacok gitu ya. Terus tapi ini ada satu Hormon gitu pertanyaan. ya. Ini ada satu pertanyaan, boleh kali ya Teh satu Boleh, lagi ya boleh. dari Mbak Boleh. Emma di Surabaya, dari IP Surabaya. Izin bertanya, apakah emosi positif bisa ditumbuhkan dan bertahan lama dalam diri kita apabila sampah masa lalunya belum selesai atau Iya. traumanya belum selesai? Bisa Teh jawabannya. Bisa ya, jadi trauma masa lalu memang perlu diselesaikan, tapi bukan berarti kita terus-terusan melihat ke belakang. Kita bisa tetap berproses ke depan yang tadi menumbuhkan emosi positif itu, karena akan ada selalu emosi negatif, emosi positif, tinggal gimana kita mau mendominasi emosi apa yang ada di dalam diri, begitu gitu. Bertahan berapa lama? Kayak kita tahu punya penyakit gitu ya, kita ke dokter sembuh, tapi kemudian misal kita punya mah, kita ke dokter minum obat sembuh, tapi kemudian kita makan pedas lagi, kita telat makan lagi, kita makan minumnya sembarangan, ya pasti kambuh lagi. Jadi bagaimana kita menjaga ya, salah satu emosi negatif ini kan salah satunya tanda kalau ada hati kita ini lagi tidak terpaut pada pemiliknya. Mungkin ada maksiat-maksiat yang tanpa sengaja kita lakukan. Kecil sih memang, misal kebanyakan scrolling gitu ya, kalau yang saya sadari, mungkin kebanyakan scrolling, lihat hal-hal berita-berita negatif, gibah dan lain sebagainya, itu salah satunya mungkin yang bikin emosi negatifnya lebih banyak. Makanya bagaimana caranya adalah memperbaiki hubungan sama Allahnya dulu. Sholatnya gimana? Kan itu ya. Kembali lagi sebenarnya di sini sholatnya awal waktu enggak gitu. Zikirnya gimana? Amalan-amalan itu ketika ada yang miss, pasti aja emosi kita hari itu akan banyaknya negatif gitu ya. Jadi bisa nggak? Bisa loh gitu ya. Meski belum selesai kita proses, ya oke proses, tapi kedepannya bagaimana kita menjaga lagi tadi hubungan kita sama Allahnya. Baru kemudian hubungan kita sama manusia. Itu mungkin Teh kurang lebihnya seperti itu. Nanti di challenge juga ada ya, di kelas pendampingan ada challenge-nya juga selama 30 hari. Ini kan kalau tadi baru 3 challenge ya, kalau nanti insya Allah akan lebih banyak lagi. Jadi kita mulai dulu dari yang mudah, jadi teman-teman bisa melewati yang ini, insya Allah ke depannya nanti kita reinstall lagi, itu juga ada challenge-nya juga. Yang ketika dikerjakan teman-teman insya Allah akan lebih positif lah gitu. Akan berubah, izin Allah ya, izin Allah akan berubah. Insya Allah ya Teh, ini banyak banget diingetin ya, aku dapat banyak insight baru lagi juga hari ini gitu dari Teteh, bahwa memang ya kerasa gitu kalau misalnya kita tuh lagi jauh dari Allah tuh kayaknya gampang banget marah gitu, terus pikirannya tuh macam-macam gitu ya. Apalagi saya nih Teh, saya tuh emosi dasarnya itu overthinking. Efeknya apa? Nanti marah gitu. Jadi kalau di dalam 5 emosi dasar tuh saya overthinking, marah gitu tuh dominan banget deh kayaknya gitu, dan itu masih terus latihan nih. Teh, Insya Allah. Tadi di chat juga ada yang nulis ya dari Mbak Mira, itu bilang sepanjang Teteh ngasih materi itu nangis terus gitu. Aduh, tos nih Mbak Mira, saya juga ya, cuma karena on cam jadi cepet-cepet gitu ya, malu. Itu berarti tandanya alhamdulillah ya Teh, Allah masih mengizinkan untuk dilembutkan hatinya berarti Mbak Mira melalui wasilah webinar hari ini gitu ya. Makanya teman-teman, mungkin kita yang paling penting adalah lurusin niat lagi ya. Insya Allah hari ini semoga melalui Teh Misal gitu, melalui apa yang disampaikan Teh Misal, kita bisa lebih membersihkan hati lagi gitu ya, dan lebih memurnikan lagi bahwa sebetulnya ya semuanya itu milik Allah gitu. Ketaatan itu hanya kepada Allah, dan yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah berikhtiar sebaik-baiknya gitu. Multifungsi, Masya Allah. Insya Allah ya teman-teman ya, hari ini kita berefleksi lagi gitu ya, melalui wasilah webinar hari ini, merefleksi lagi, merefresh lagi bahwa
di samping banyaknya masalah, banyaknya tantangan, banyaknya yang berkecamuk di pikiran bahwa sebetulnya lebih banyak lagi nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita gitu. Cuman kita emang lupa aja gitu, suka lupa gitu ya. Buat teman-teman yang hari ini apa ya, nggak apa-apa nangis itu boleh kok gitu, tapi setelah nangis harapannya kita bisa ada sesuatu yang lebih baik gitu ya Teh ya, kira-kira ya Teh. Ini Plong mangga mungkin ya, buat lebih plong. ya Biar buat bisa lebih plong, buat kita lebih bisa melangkah maju lagi gitu ya. Mungkin mangga silahkan dari teman-teman kalau mau ada aliran rasa boleh banget, boleh open mic boleh. Ini tadi di WhatsApp di WhatsApp di chat. Oh, WhatsApp. Chat ini udah ada nih Masya Allah ya dari Mbak Nurul Hidayati gitu ya. Saya izin membacakan ya Mbak. Masa kecil yang buruk, alhamdulillah tidak sebanding dengan nikmat Allah. Nikmat yang Allah berikan, bisa memiliki waktu untuk hadir di sini bersama Teteh mendapat terapi. Salah satu bentuk rasa sayang Allah sama aku, mengingatkan aku selalu untuk terus mendekat kepada Allah. Masya Allah, iya gitu. Kadang-kadang Allah itu menjawab doa kita itu tidak langsung gitu ya. Bisa jadi mungkin nggak sengaja gitu ya lihat flyer ini, terus lihat di medsos atau dari teman kita klik terus join gitu, ternyata alhamdulillah jika memang menjadi wasilah teman-teman untuk bisa menemukan kembali cahayanya Allah gitu. Ini ada yang raise hand, Teh Misal boleh ya satu ya? Boleh. Teh Vin tadi mana ya? Kayaknya raise hand. Silakan Teteh, sudah saya unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum lagi nggak bisa nyalain kamera. Oh Pun iya, juga karena gabungnya tadi telat jam 11 lewat karena qadarullah ya listrik di sini mati dari jam 9. Tapi tadi ikut sharing tadi terapinya. Ini kedua kalinya ketemu Teh Isel. Selalu alhamdulillah sedikit bisa ada dapat insight materinya, terus juga dari terapi ini benar-benar diingatkan sekali gitu betapa setiap indera kita ini tuh harus kita tingkatkan rasa syukurnya dari detik ke detik, dari hari ke hari gitu, biar kita bisa mengingat di balik semua masa kelam yang kita lalui atau sedang kita jalani, ternyata masih banyak seperti yang Teh Uli bilang, rasa syukur yang begitu mungkin tak terhitung gitu kalau misalnya kita sebutkan satu persatu. Ternyata banyak yang harus kita gali kembali rasa syukur kita, diingatkan kembali sama Teh Isya, sama Teh Uli, hatur nuhun. Seneng banget. Emang lihat itu pertamanya bukan dari flyer WAG komunitas atau hima, tapi memang langsung nggak sengaja karena followernya Teh Isya jadi lihat gitu. Alhamdulillah seneng banget gitu bisa ikut di terapi yang diingatkan terus bersyukur. Terima kasih Teh Icel, Lentera Ibu, Teh Uli. Alhamdulillah, sama-sama. Alhamdulillah. Hatur nuhun juga Teh Vin sudah hadir di sini. Teh punten ke-mute kayaknya. Walaupun tadi ada tantangan ya mati listrik, tapi alhamdulillah masih bisa join ya Teh Vinsa. Alhamdulillah. Gimana Teh, atau satu lagi yang mau aliran rasa? Silakan Teteh, apa yang dirasakan gitu ya? Untuk ketika tadi terapi itu? Ada sensasi-sensasi gitu, kayak biasanya sakit tangan atau tiba-tiba kesemutan, itu juga salah satu detox sih kalau di dunia emosi itu, energi itu salah satu detox juga. Atau ada yang masih pusing, mungkin ngerasa pusing dan lain sebagainya, boleh di-share. Atau ngerasa plong, banyaknya alhamdulillah ya, izin Allah. Kalau ngerasa plong itu ya dimana kita sering-sering ingat Allah tuh, makin hati itu makin plong gitu ya, kayaknya tuh beban tuh nggak ada gitu. Enggak, silahkan kalau ada yang masih mau. Saya bacain dulu deh di chat aja sambil nunggu yang mau raise hand ya. Ini dari Mbak Ramadhani. Jazakillah Teh Misal, ternyata diri ini harus lebih mendekatkan diri pada Allah.
Terima kasih untuk remindernya. Kemudian dari Mbak Ima, Jakarta, Masya Allah jadi diingatkan bahwa lelah yang dirasa dari setiap hari itu bisa menjadi pahala atas peran yang diberikan. Masya Allah. Ini Mbak Wiwit, jazakumullah khairan Teh dan tim Lentera mengingatkan kembali nikmat Allah dan rasa syukur yang masih jarang diri ini sadari. Allah ciptakan diri ini dengan banyak keistimewaan. Allah Maha Sempurna. Kemudian terakhir ini dari Mbak Wulan di Aceh, Masya Allah dari Aceh, jazakillah khair Teh Misal dan tim Lentera mengingatkan begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Mungkin Masya Allah, ya, dicukupkan Teh. ya Teh. Udah azan sih di sini. Oh iya, Kita boleh. cukupkan saja. Alhamdulillah. Mungkin nanti pertanyaan yang belum terjawab bisa di WhatsApp ya. Jangan keluar dulu. Dan info selanjutnya juga mungkin di WhatsApp grup aja ya Teh Uli ya. Ya Teh. Mohon teman-teman semua. Jazakillah khairan Teh Misel atas waktunya dan mau berbagi bersama kami, terus juga mau tadi terapi ke kami semua di sini. Semoga menjadi amal jariah untuk Teteh ya, Insya Allah menjadi kebaikan gitu untuk semuanya, amin. Dan semoga Teteh dan keluarga sehat-sehat terus, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara ya, karena di tempat saya juga sudah mulai terdengar azan gitu ya. Kita mau penutupan dulu, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi bahwa tadi kan ada beberapa pertanyaan yang memang tidak sempat terjawab. Insya Allah nanti akan dijawab di grup WhatsApp. Terus kemudian tadi untuk teman-teman diharapkan tetap stay di WhatsApp grup, karena selain akan ada pertanyaan yang tadi akan dijawab di WhatsApp di grup, kemudian juga akan ada info selanjutnya mengenai challenge yang tadi sudah disampaikan Teh Misel, yaitu untuk template gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun @lentera_ibu. Nanti di akun Instagram kami juga akan ada template-nya. Kemudian ini yang paling ditunggu-tunggu sepertinya ya. Tadi di awal saya mau ini ya, mau umumin yang menang dapat door prize, yang dapat hadiah gitu ya. Itu untuk yang pertama adalah yang kategorinya peserta paling hadir paling pertama itu ada Mbak Nur Hidayah. Ini dari Tangerang ya. Kalau nggak salah dari Tangerang. Kemudian ada 5 orang penanya juga yang akan insya Allah dapat hadiah dari kami, yaitu Mbak Ardita Sofiani dari Padang, Mbak Mira Nihla dari Jakarta, Mbak Emma dari Surabaya, Mbak Andi Sri Astina dari Sulawesi, kemudian tadi Mbak Nur Hidayah juga penanya, cuma karena sudah dapat di kategori peserta pertama ya Mbak, jadi nggak bisa double. Gitu. Dan untuk yang aliran rasa, terima kasih banyak. Tadi yang pertama berbagi adalah Mbak Nurul Hidayati dari Malang, dan kemudian yang tadi open mikrofon ada Mbak Vinsa dari Bogor. Nanti teman-teman yang tadi namanya disebutkan mohon menghubungi saya, boleh Papri untuk alamat dan pengiriman hadiahnya. Oke, teman-teman, sekali lagi nanti akan ada link apresiasi di chat Zoom dari kami. Diharapkan teman-teman mengisi link apresiasi. Nanti setelah selesai mengisi link akan ada sertifikat yang akan dikirimkan ke email ya, Mbak Vivi ya, ke email teman-teman masing-masing. Jadi mohon bekerja samanya untuk mengisi link apresiasi. Terima kasih Mbak Vivi sudah share form apresiasinya. Sekali lagi mohon kesediaan teman-teman untuk tetap stay di WhatsApp group, akan ada info-info selanjutnya. Terima kasih banyak. Sebelumnya kita akan tutup dulu ya dengan doa. Kita sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk sama-sama belajar hari ini. Semoga hari ini teman-teman mendapatkan insight baru, mendapatkan hal-hal baru yang positif, yang baik untuk kehidupan teman-teman selanjutnya. Dan semoga apa yang kami lakukan hari ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita bersama dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin atas nama panitia. Saya mewakili seluruh panitia dari tim Lentera Ibu jika selama pelaksanaan webinar ini dan di WhatsApp group ada kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih, mohon maaf, dan terakhir saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.